jiwa raga dalam alam ilahi ikatan panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia, semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol saat ini adalah kita masuk ke dalam sesi 11. Di sesi 11 ini tema pembahasan kita adalah tentang estimasi biaya konstruksi. Di mana sebelumnya di sesi 10 kita telah membahas tentang estimasi biaya konstruksi secara konseptual, maka dalam hal ini tema kita adalah estimasi biaya konstruksi. Outline pembahasan kita adalah tentang bagaimana atau apa definisi dari estimasi biaya, kemudian bagaimana skema analisa biaya konstruksi, bagaimana bill of quantity pekerjaan konstruksi, dan bagaimana estimasi konseptual bill of quantity dari pekerjaan proyek konstruksi. Pertama-tama kita pahami lagi tentang definisi dari estimasi biaya. Ya, saya share dulu materinya. Definisi dari estimasi biaya berdasarkan para ahli, diantaranya dari ini, ya, yang kemudian kita bisa simpulkan bahwa estimasi biaya itu adalah memperkirakan biaya yang akan timbul akibat adanya suatu kegiatan oleh ahli estimator. Kegiatan selanjutnya bisa disebut secara spesifik, misalkan kegiatannya adalah proyek konstruksi, maka estimasi biaya adalah memperkirakan jumlah biaya untuk melaksanakan proyek konstruksi. Nah, selanjutnya estimasi biaya itu dapat diklasifikasikan kepada estimasi biaya konseptual yang seperti sesi sebelumnya kita jelaskan, kemudian estimasi biaya terperinci yaitu perkiraan biaya secara mendetail, kemudian estimasi biaya faktual yaitu perhitungan biaya secara real yang telah dikeluarkan. Nah, estimasi biaya konseptual telah kita bahas sebelumnya ya, yang kemudian di dalam kesempatan ini kita akan membahas estimasi biaya terperinci. Dasar-dasar dalam mengestimasi secara terperinci itu seperti apa? Contoh kegiatannya adalah proyek konstruksi. Maka lingkup kegiatan proyek konstruksi pun masih belum spesifik. Kenapa? Karena proyek konstruksi terdiri dari macam-macam konstruksi. Misalkan ada proyek pembangunan jembatan, gedung, drainase, perumahan, dan lain-lain. Maka selanjutnya dalam mengestimasi biaya, kita juga akan tergantung konstruksi yang sedang kita estimasi itu apa. Karena nanti akan berbeda-beda, koefisien bahan akan berbeda dalam setiap item pekerjaan. Ya. Nah, ini selanjutnya kita bahas bagaimana skema biaya konstruksi. Ya. Kita masuk ke dalam outline yang kedua. Nah, sebelum kita melakukan estimasi biaya konstruksi, maka kita perlu mengumpulkan data-data terlebih dahulu, ya, sebelum kita melakukan estimasi biaya terperinci. Data-data yang diperlukan adalah gambar kerja, daftar harga material atau bahan, daftar harga upah pekerja, daftar harga atau perhitungan alat, serta analisa harga satu. Apa yang harus kita lakukan pada gambar kerja? Nah, pada gambar kerja ini kita perlu menghitung, kita perlu mengidentifikasi item pekerjaan yang akan terjadi. Kemudian setelah kita identifikasi item pekerjaan tersebut, maka selanjutnya kita perlu menghitung kuantiti dari masing-masing item pekerjaan. Maka poin 1, data gambar kerja ini menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisa harga satuan pekerjaan atau dasar untuk estimasi biaya. Nah, dari item pekerjaan tersebut yang telah kita identifikasi dari gambar, selanjutnya kita dapat mengestimasi harga satuan pekerjaannya berdasarkan data daftar harga material, daftar harga upah pekerja, dan harga alat menggunakan analisa harga satuan pekerjaan. Analisa SNI misalkan, ya. Nah, ini adalah persiapan awal atau data awal
persiapan awal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan estimasi biaya atau sebelum kita menghitung rencana anggaran biaya proyek. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana skema dalam melakukan analisa harga biaya, skema dalam estimasi biaya konstruksi. Nah, kita gambarkan alur atau proses kita melakukan estimasi biayanya ya. Dalam hal ini yang kita contohkan adalah proses dalam estimasi biaya pembangunan atau proyek konstruksi ya. Nah, kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, ini adalah skema analisa biaya, skema estimasi atau skema dalam kita menghitung rencana anggaran biaya. Pertama-tama pasti di sini kita perlu ada gambar rencana atau gambar bestek ya, gambar detail dari suatu perencanaan konstruksi itu gambar bestek. Dari gambar kemudian kita perlu identifikasi, kita perlu data jenis pekerjaannya. Dari gambar tersebut terdiri dari jenis pekerjaan apa saja. Setelah kita identifikasi jenis pekerjaannya, maka selanjutnya dari gambar kita juga perlu menghitung volume pekerjaannya atau bill of quantity-nya. Kuantiti dari pekerjaan masing-masing pekerjaan itu berapa ya. Nah, setelah kita list nama-nama pekerjaan, kemudian kita hitung volume masing-masing item pekerjaan. Selanjutnya kita perlu tahap berikutnya, yaitu perlu ada daftar bahan dan koefisien bahannya, perlu daftar upah dan koefisien upah, perlu daftar alat dan koefisien alat. Dari daftar dan koefisien-koefisien ini, maka pada bahan kita akan mendapatkan harga bahan, pada upah kita akan mendapatkan harga upah, dan pada alat kita akan mendapatkan harga alat. Nah, dari hal ini, dari ketiga item ini, ya, dari bahan, upah, dan alat, maka selanjutnya itu adalah harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan ini, tadi jenis pekerjaannya apa yang kita identifikasi dari gambar. Nah, harga satuan pekerjaan ini kemudian dikalikan dengan volume pekerjaan. Maka ini disebut dengan rencana anggaran biaya per kelompok atau rencana anggaran biaya per jenis pekerjaan. Yang selanjutnya kita lakukan kelipatan, dikalikan antara kuantiti pekerjaan atau volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan, maka selanjutnya itu disebut dengan rencana anggaran biaya. Nah, ini adalah skema analisa biaya konstruksi. Kemudian, contoh pada proyek konstruksi terdiri dari jenis pekerjaan apa saja, misalkan pada pembangunan rumah. Nah, pada umumnya, pada pembangunan rumah, item pekerjaan yang ada di sini, contohnya kita list, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, baik itu strukturnya beton maupun baja maupun kayu. Ada pekerjaan dinding, ada pekerjaan kusen, pintu dan jendela, ada pekerjaan atap, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, pekerjaan plumbing, pekerjaan mekanika elektrikal, pekerjaan pengecatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang umum pada pekerjaan pembangunan rumah. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada pekerjaan-pekerjaan sama selain pembangunan rumah yang sejenis, misalkan pembangunan gedung. Ya, item-item pekerjaan ini akan selalu ada. Nah, dari jenis pekerjaan ini selanjutnya harus diuraikan lebih detail setiap item pekerjaan. Contoh pekerjaan siapan itu terdiri dari apa saja, misalkan ada gambar kerja, ada direksi CAD, ada boplan, dan lain sebagainya. Kemudian kita uraikan kembali pekerjaan fondasi itu terdiri dari apa saja, misalkan ada pekerjaan galian tanah, kemudian ada pekerjaan urugan pasir di bawah fondasi, kemudian ada pekerjaan beton setapak, kemudian misalkan ada pekerjaan pasangan fondasi batu belah, ada pekerjaan seluk misalkan. Dan selanjutnya juga pekerjaan-pekerjaan yang lain kita perlu uraikan lebih detail untuk melakukan atau untuk membuat rencana anggaran biaya secara detail.
Oke, ini adalah gambaran atau dasar-dasar atau skema dalam membuat estimasi biaya konstruksi. Dalam hal ini merupakan proses dalam menghitung rencana anggaran biaya. Skemanya seperti yang kita jelaskan, kemudian bagaimana kita di dalam skema jelas tadi perlu ada gambar tadi kita perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan, kemudian kita perlu menghitung volume atau kuantiti dari masing-masing item pekerjaan, kemudian kita gunakan analisa harga satuan upah, analisa harga satuan bahan, dan analisa harga satuan alat, yang kemudian kita akan muncul harga satuan pekerjaan. Nah, di sini berarti kita perlu mempunyai kemampuan dalam membaca gambar, sehingga dari gambar, apabila kita telah mampu membaca gambar, kita akan mampu memprediksikan jika gambar seperti ini, maka rekonstruksi ini akan terdiri dari pekerjaan apa saja, misalkan persiapan, fondasi, struktur beton-betulan, dinding, lantai, dan lain sebagainya. Yang kemudian, ya, dengan keahlian kita membaca gambar dari masing-masing item pekerjaan, kita bisa menghitung, oh, jika gambarnya seperti ini, maka pekerjaan fondasinya, galian fondasinya adalah sekian kubik, urukan pasir di bawah fondasi sekian kubik, misalkan ya, kemudian pasangan batu, fondasi batu belahnya misalkan sekian kubik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dari mana kita bisa menghitung itu? Berarti dari data gambar. Sekarang, bagaimana contoh dalam menghitung bill of quantity pada gambar? Ya, coba kita praktekkan. Nah, agar bisa mengidentifikasi jenis pekerjaan dan item pekerjaan secara mendetail, maka perlu ada data pendukung. Data tersebut adalah gambar detail, desain atau gambar kerja lengkap yang sering disebut dengan gambar BSTEC. Untuk bisa menghitung jenis pekerjaan fondasi, ya, dan item pekerjaan fondasi, maka harus ada gambar denah fondasi dan detail fondasi seperti contoh ini. Ini gambar denah fondasi bagian ini, kemudian ini gambar detail fondasi. Ya, berarti di sini ada fondasi footplate, kemudian denah fondasi footplate-nya seperti ini, potongan fondasi footplate-nya seperti ini, kemudian fondasi batu belahnya adalah seperti ini. Dari data gambar ini, maka selanjutnya sebelum kita menganalisa harga satuan pekerjaan fondasi, kita perlu hitung terlebih dahulu bill of quantity dari pekerjaan fondasi. Nah, misal dengan data ini, dari contoh gambar ini, ya, maka pekerjaan fondasi ini terdiri dari pekerjaan tanah dan fondasi. Itu ada galian fondasi, ada galian fondasi batu belah, ada urugan sisa galian, ada urugan pasir bawah fondasi, ada lantai kerja atau screeding, ada beton fondasi footplate, ada fondasi batu belah, dan ada slup beton. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini adalah cara menghitung. Pertama adalah cara menghitung pekerjaan galian fondasi. Caranya adalah lebar galian kali panjang galian kali dalam galian atau kali jumlah footplate, atau dapat dihitung, nah ini kalau footplate ya, galian fondasi footplate dapat dihitung 0,8 kali 0,8 kali 0,9 kali 13. Nah, ini 0,8 itu angka dari mana? 0,8 ini angka dari mana? 0,9 ini dari mana? Dan 13 dari mana? Kita lihat lagi gambarnya. 0,8 kita lihat dari denah fondasi footplate, lebarnya 0,8 ya. Sehingga lebar galian ini adalah 0,8 kali 0,8. Kemudian angka yang ketiga 0,9 dari mana dasarnya? 0,9 adalah kita lihat dari potongan fondasi footplate, yaitu 0,3 ditambah 0,6. Oh, ini artinya galian fondasi footplate ini adalah 0,9 atau 90 cm. Nah, kemudian angka 13 ini menunjukkan jumlah footplate-nya, jumlah cakarayamnya ini terdiri dari 13. Coba kita hitung 13 itu mana? Lihat gambar denah ini. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, seperti ini adalah contohnya ya. Contoh dalam kita menghitung bill of quantity pekerjaan. Ini satu contoh dalam menghitung item pekerjaan galian fondasi footwear. Selanjutnya, bagaimana kita menghitung item pekerjaan galian fondasi batu belah? Ya, kita kembali lagi, kita lihat gambarnya seperti apa. Oke, ini galian fondasi batu belah. Teori menghitungnya adalah lebar galian dikali panjang galian dikali dalam galian. Diketahui berdasarkan gambar, lebar galiannya 50 cm, panjang galian itu adalah penjumlahan dari A7 ditambah B8 tambah C9 sampai dengan 6M. Nah, ini tuh dari mana? Nanti kita lihat gambarnya ya. Contoh A7, B8 itu mana? A7, kita lihat gambar ini A, ini angka 7. Berarti alur ini dari sini ke sini, ini berapa panjangnya? Kita lihat gambarnya di sini. Oh, di sini adalah 3 meter sampai sini ini meter, ini berarti 1,5 meter berarti 4,5. Kemudian ini B8 gitu ya. Nah, B8 yang ini. B8 itu gambar yang mana? B8 lihat gambarnya bulatannya ini ada B, ini angka 8 berarti area sini sampai ke sini. Kemudian ada C9 dan seterusnya. Nah, maka dapat dihitung menjadi seperti ini. 0,5 itu adalah lebar galian, kemudian 4 tambah 6 tambah 2 dan seterusnya sampai 7,5 ini adalah panjang galian fondasi batu belah, dan 0,75 ini adalah dalam galian fondasi belah. Kita lihat dari mana nih dalamnya galian fondasi belah? Kita lihat pada gambar detail fondasi batu belah. Ini kedalamannya adalah 0,75. Nah, maka kita hitungnya di sini adalah 0,75 ya. Kemudian urugan sisa galian. Teori menghitungnya ini silakan nanti dibaca saja dan dipraktekkan. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang menghitung volume fondasi batu belah ya. Ini yang poin 7 ya. Fondasi batu belah teori menghitungnya adalah penampang bawah ditambah penampang atas dibagi 2 dikali tinggi fondasi dikali panjang fondasi. Kenapa penampang bawah ditambah penampang atas? Kita coba lihat gambar detail fondasi batu belah. Ternyata ini penampang bawahnya ini 0,5, penampang atasnya ini lebih kecil, gitu ya. Ini hanya 30 cm, sedangkan yang bawah 50 cm. Berarti kita harus rata-ratakan dulu. Berarti 0,5 ditambah 0,3 dibagi 2. Kali panjang fondasi mana? Ini semua panjangnya. Maka dari A7 sampai ke 1H atau 6M ini kita harus identifikasi. Maka volume fondasi ini adalah seperti contoh hitungan ini, atau dapat dihitung contohnya adalah seperti ini. Nah, itu ya, kita perlu pandai membaca gambar. Begitupun pekerjaan sluk beton. Nah, ini di dalam menghitung rencana anggaran biaya biasanya hal yang lebih kompleksnya adalah di dalam menghitung bill of quantity, menghitung volume item pekerjaan, seperti contoh-contoh ini. Ini adalah dasar pemikiran kita dalam menghitung item pekerjaan. Nah, maka kita semua penting tahu setiap item pekerjaan pada proyek konstruksi itu satuan pekerjaannya apa? Apakah satuan panjang, apakah satuan luas, atau satuan kubik gitu ya, atau meter lari, meter persegi, atau meter kubik. Nah, ini karena akan berpengaruh terhadap logika kita dalam menghitung bill of quantity pekerjaan itu sendiri. Oke, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lain? Kita coba contohkan yang lain, misalkan bagaimana cara menghitung bill of quantity pekerjaan dinding ya. Dasar lagi materinya. Nah, ini contoh hitungan tadi ya, silakan nanti di-download, dipelajari berdasarkan gambar dan hitungan-hitungan ini. Pekerjaan struktur. Nah, di sini juga kita contohkan bill of quantity pekerjaan struktur. Ini pekerjaan struktur yang akan dicontohkan di sini adalah struktur beton bertulang, maka satuan volumenya adalah meter kubik. Data pendukung yang harus ada adalah gambar dana struktur kolom, balok, serta detail strukturnya.
Contoh, ini denah baloknya lantai 1. Kemudian ini adalah denah fondasi dan kolom. Kemudian ini gambar detail kolom. Kemudian ini gambar detail ring balok, balok 1, dan ini detail balok 2. Itu ya. Selanjutnya bisa dihitung, contohnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini tentu perlu keahlian kita dalam membaca gambar. Kemudian pekerjaan dinding. Nah, logika menghitung bill of quantity pekerjaan dinding serta pekerjaan lainnya sama halnya seperti menghitung bill of quantity pekerjaan fondasi. Ini untuk pekerjaan dinding, identifikasi item pekerjaan dinding itu berarti kalau pekerjaan dinding biasanya ada pekerjaan pasangan bata, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan acian. Maka gambar yang harus ada adalah denah bangunan dan potongan bangunan. Denah bangunan untuk mengetahui panjang seluruh dinding yang akan dikerjakan, sedangkan gambar potongan bangunan untuk mengetahui ketinggian pasangan dinding yang akan kita hitung. Contoh, ini pekerjaan dinding lantai 1. Pekerjaan pasangan bata, cermati gambar mana saja yang ada gambar dinding. Contoh gambar di samping yang ada pekerjaan dinding adalah B8, C9, B8 itu mana? B8, mana huruf B? Nah, ini huruf B, ini angka 8. Berarti dari sini sampai ke sini ada pekerjaan dinding. Ada C9, ini C, ini 9. Berarti dari sini sampai ke sini ada pekerjaan dinding, dan seterusnya. Sampai 6M, ya. 6M berarti ini angka 6, ini huruf M. Berarti dari sini sampai ke sini, ini ada pekerjaan dinding, ya. Maka identifikasilah ukuran setiap kode gambar. Misalkan pada B8 diketahui panjang dindingnya adalah 6 meter. B8 dari sini sampai ke sini, lihat ke bawah ukurannya, ini 3 tambah 3, 6 meter, ya. Nah, terdapat pintu dan jendela, sehingga untuk mengidentifikasi kuantiti dinding B8 perlu diketahui tinggi dinding dan gambar detail tulisan pintu dan jendela sebagai pengurangan luas dinding. Nah, nanti kan setelah misalkan gambar potongan tinggi dindingnya 4 meter. Nah, berarti untuk B ini 6 kali 4, tetapi volumenya harus dikurangi adanya pintu, adanya jendela. Nah, sehingga volume itu dikurangi pintu dan jendela. Kemudian pekerjaan plesteran, logika menghitungnya adalah luas pekerjaan plesteran. Luas pekerjaan plesteran logikanya adalah 2 kali luas pasangan bata. Kenapa? Karena plesteran pada dinding bata dilakukan pada 2 sisi, ya. Berarti di sini yang lebih sulit adalah menghitung pekerjaan pasangan bata, karena pekerjaan plesteran itu pasti 2 kali pasangan bata, karena bagian luar dan bagian dalam, atau ada di dua sisi pekerjaan plesteran itu. Sedangkan pekerjaan acian logikanya adalah sama dengan pekerjaan plesteran, karena luas pekerjaan acian akan sama dengan pekerjaan plesteran. Nah, contoh ini dari gambar denah dan potongan inilah kuantiti pekerjaan dinding dapat teridentifikasi. Ini ini tingginya berapa? Ini 3,3 misalkan. Karena satuan pekerjaan dinding yang dipergunakan adalah meter persegi, maka yang perlu diketahui dari gambar denah adalah panjang seluruh pekerjaan dinding, dan yang perlu diketahui dari gambar potongan adalah tinggi dinding. Berarti untuk kita bisa menghitung bill of quantity pekerjaan dinding, untuk bisa mengidentifikasi volume pekerjaan dinding atau luas pekerjaan dinding, perlu ada gambar denah dinding dan perlu ada gambar potongan dinding atau gambar potongan bangunan untuk mengetahui tinggi bangunan. Nah, dicontohkannya adalah seperti contoh gambar ini. Nah, contoh hitungan ini ya, berdasarkan gambar denah lantai bawah, potongan AA dan potongan BB diketahui tinggi dinding lantai bawah adalah 3,3 meter. Panjang dinding lantai bawah B8 sama dengan 6, maka dihitunglah seperti ini. Ya, maka luas dinding B8 dapat dihitung 6 kali 3,3 dikurangi ini ukuran pintu dan ini ukuran jendela ada 3, ya. Nah, ini berarti volumenya, total pekerjaan pasangan bata volumenya adalah ini. Cara menghitungnya adalah dari 1 sampai dengan
12 ini ya. Nah, silakan ini dibaca, dipelajari dan dipraktekkan. Kemudian contoh tadi B6 ini apa? 6 angka 6 ini dari mana, angka 3,3 ini dari mana? Ini jelas tadi 6 ini pekerjaan B8 adalah ini dari sini adalah 6. Oh, ini berarti panjangnya 6, kemudian tinggi berdasarkan gambar potongan ini 3,3. Maka ini 6 dikali 3,3. Itu volume pekerjaan dinding B8 pada gambar. Tapi di pekerjaan dinding tidak hanya di B8, ada C9, C10 sampai 6M. Nah, sehingga di dalam Excel kita tinggal hitung seperti contoh tabel ini. Nah, maka volume pekerjaan dindingnya adalah 147,16 meter persegi. Sedangkan pekerjaan plesteran ini volume pekerjaan dinding dikali 2 atau sama dengan 294,31. Pekerjaan acian juga sama, 294,31. Nah, dari dasar-dasar inilah, dari bill of quantity inilah, maka selanjutnya baru kita bisa berdasarkan kita gunakan skema analisa harga satuan tadi, kita perlu menghitung koefisien bahan, koefisien upah, dan koefisien alat. Nah, itu adalah contoh dalam menghitung bill of quantity. Kemudian apakah ada cara lain yang lebih cepat gitu ya dalam menghitung bill of quantity? Berdasarkan hasil riset saya, kita bisa menghitung cepat bill of quantity pekerjaan rumah dengan menggunakan analisis regresi seperti dicontohkan pada sesi sebelumnya. Jadi menggunakan analisis regresi ini kita sudah menemukan model untuk menghitung bill of quantity. Dari model kemudian kita membuat program di Excel, maka menggunakan Excel tersebut kita tinggal input tuas bangunan rumah, maka akan secara otomatis item-item pekerjaan pada bangunan rumah akan teridentifikasi. Seperti apa contoh gambarannya? Dari hasil riset yang telah kita lakukan, yang telah saya lakukan. Saya share lagi materinya. Nah, ini bill of quantity sebelum ke bill of quantity secara konseptual gitu ya. Saya perlu jelaskan bahwa bill of quantity pekerjaan proyek konstruksi dapat diidentifikasi apabila didukung oleh data. Data yang dimaksud adalah data gambar kerja secara komplit atau lazim dinamakan gambar bestek. Kemudian pembahasan bill of quantity pada pekerjaan fondasi, struktur beton dan dinding sebagai contoh, dan identifikasi kuantiti pekerjaan lainnya sama halnya seperti menghitung kuantiti fondasi, dinding, dan struktur beton. Hal penting yang harus diperhatikan sebelum membuat model matematik saat menghitung kuantiti item pekerjaan, perlu dinyatakan terlebih dahulu satuan item pekerjaan. Kemudian metode satuan pekerjaan pada umumnya bisa menggunakan meter kubik, meter persegi, meter lari, atau unit, dan lain-lain. Kemudian dari bill of quantity, pekerjaan selanjutnya dijadikan data input untuk estimasi biaya konstruksi. Tetapi untuk bisa memprediksi biaya konstruksi perlu didukung data lain selain data bill of quantity, yaitu data pendukung lainnya yang harus disiapkan adalah tool analisa harga satuan SNI atau Standar Nasional Indonesia atau BOW. Kemudian daftar upah pekerja, daftar harga material, dan daftar harga alat. Nah, ini dari bill of quantity kita lanjutkan ke analisa ini, baru kemudian kita bisa menghitung rencana anggaran biaya. Nah, ini contoh bill of quantity. Setelah kita identifikasi, kita list ya, kita list pekerjaannya, fondasi, ada galian fondasi, ada fondasi, spesifikasinya galian tanah tambahan fondasi, ada fondasi batu belah, ada slope beton manual. Nah, ini spesifikasi, ini uraian item pekerjaannya, ini spesifikasi teknisnya, kemudian ini satuannya, ini volumenya atau quantity yang seperti kita contohkan sebelumnya cara menghitungnya. Seperti ini penampilannya, kita perlu tampilkan seperti ini. Yang selanjutnya nanti kita perlu menganalisa harga satuan. Oh, pekerjaan galian itu harga satuannya berapa? Nah, ini nanti di sesi berikutnya kita tentang analisa harga satuan ya. Yang penting sekarang kita fokus bagaimana cara kita menghitung volume pekerjaan. Nah, karena menurut saya ini tersulitnya ada di sini menghitung volume pekerjaan. Menghitung volume pekerjaan itu kita perlu
mengetahui, perlu memahami gambar teknik, ya. Kemudian kita perlu mengidentifikasi, tahu ukuran-ukurannya, ini kali mana menjadi volumenya berapa. Ya. Nah, ini contoh bill of quantity yang selanjutnya akan diproses menjadi RAB, rencana anggaran biaya. Nah, ada hasil penelitian untuk estimasi konseptual bill of quantity pembangunan rumah, ini juga sudah dipublikasi hasil penelitiannya, ada di Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra ini ya. Nah, menggunakan program ini, bagaimana mendapatkan modelnya? Modelnya itu sama seperti kita di sesi sebelumnya, di sesi 11 menggunakan analisis regresi, bisa juga menggunakan Excel. Setelah kita menemukan model, contohnya adalah model-modelnya adalah seperti ini. Untuk menghitung volume fondasi, modelnya adalah ini, kita masukkan ke dalam Excel. Struktur beton, modelnya ini kita masukkan di dalam Excel, gitu ya. Maka misalkan seperti ini gambaran tampilannya. Kita misalkan luas bangunan rumahnya 60 meter persegi, di dalam Excel kita ketik masukkan 60 di sini, maka nanti akan secara otomatis volume dari pondasi, contohnya ini otomatis volume pondasinya 10 meter kubik, betulnya 14 meter kubik, volume dindingnya 197 meter persegi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini apabila kita telah mendapatkan model estimasi konseptual bill of quantity, gitu ya. Nah, ini para akademisi tentu perlu memahami ini untuk memudahkan menghitung bill of quantity. Tetapi ini adalah bill of quantity secara konseptual. Yang detail seperti apa? Yang detail adalah prosesnya seperti tadi, kita hitung berdasarkan gambar seperti ini. Ini yang detail. Kalau menggunakan model analisis regresi seperti ini adalah estimasi konseptual, gitu ya, menghitung bill of quantity secara konseptual atau secara kasar, ya. Baik, itu saja di sesi 11 ini dalam pemahaman estimasi biaya tentang skema menganalisa harga, tentang skema estimasi biaya, dasar-dasar, tahapan, serta bagaimana cara menghitung bill of quantity. Target di dalam materi ini kita harus paham bagaimana menghitung bill of quantity pada suatu pekerjaan. Dengan kita membaca gambar, kemudian kita harus mampu mengidentifikasi setiap item pekerjaan itu, yang kemudian kita perlu mampu menghitung volume atau quantity dari setiap item pekerjaan berdasarkan gambar. Yang selanjutnya setelah kita ketahui quantity pekerjaannya, kita akan estimasikan, kita akan analisa harga satuan pekerjaannya. Analisa harga satuan pekerjaan kita akan bahas di sesi 12 berikut. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.